adalah tampilan unit T1 by Ostem implant secara keseluruhan mulai dari bawah, yaitu base plate untuk keseimbangan dan untuk setting adjustment leveling. Di sini adalah kolom, yang mana pada kolom ini juga dilengkapi dengan remote atau tombol untuk hand switch untuk naik turun dari kolom tersebut. Di sini dilengkapi untuk menaruh kacamata ataupun gelang, kalung pasien. Ini adalah detektor baik panoramik, CBCT, EMG ataupun sinus ada di sini semua. Ini adalah cuk. Di sini adalah arm atau lengan untuk cephalon. Yang mana pada cephalon ini bisa digunakan untuk pemeriksaan cephalometri baik yang lateral, anterior posterior maupun posterior anterior dan corpus. Unit Ostem juga dilengkapi dengan display monitor touchscreen yang mana menunya bisa dikontrol dari sini ataupun dari layar PC pada unit. Ini adalah pemegang tangan pasien. Yang berikutnya, unit Ostem adalah dilengkapi juga dengan laser penunjuk untuk posisi kaki pasien. Itu sangat membantu sekali operator di dalam menentukan posisi pasien di dalam pemeriksaan. Yang mana tidak semuanya unit untuk CBCT ataupun panoramik dilengkapi laser penunjuk untuk kaki. Di sini ada chin rest. Untuk ini chin rest normal. Ini mid sagital untuk pemeriksaan CT, CBCT ataupun panoramik. Di sini temple support. Kita sudah elektrik. Temple support elektrik. Kita cukup menekan tombol temple support maka dia akan bergerak menutup untuk menahan supaya kepala pasien tidak bergerak ketika di dalam pemeriksaan. Unit Ostem itu dilengkapi dengan untuk naik turun kolom itu bisa diatur lewat display touchscreen pada front face ataupun lewat hand switch. Jadi ada dua dilengkapi. Jadi itu sangat membantu sekali, memudahkan seorang radiografer di dalam memilih, bisa pilih pakai hand switch ataupun menekan pada display kontrol front face-nya. Setelah radiografer memilih untuk pemeriksaan yang akan dilakukan, yaitu pada berikut ini kita akan melakukan pemeriksaan memilih untuk CBCT. Setelah itu ya, pada kaki, laser kaki, penunjuk kaki akan tampil, yang mana setelah itu pasien dipersilakan untuk masuk, memegang tangan dulu, kakinya taruh, lihat ke bawah, iya, pasien bisa lihat kurang rapat, bisa ya, iya, betul. Setelah itu kita harus berada di radiografer harus berada di depan pasien lurus. Setelah itu untuk pitlocknya kita arahin pasien untuk menggigit. Kita lihat posisi mid sagitalnya, posisi harus lurus. Ya, untuk diikuti dengan lasernya. Di sini displaynya kita beri, setelah itu kita pilih aktifin mirror on. Supaya apa? Supaya ketika pasien ada implan atau tambalan gigi metal, maka dia tidak akan timbul artefak
pada hasil yang akan nanti keluar. Setelah itu dirasa sudah pas, naikin. Ini adalah multi FOV. Setelah itu kita klik tempel support, akan bergerak. Kita juga harus melihat bahwa ini agak miring, kita lurusin. Ya, ini akan berputar selama 22 detik. Pasien jangan bergerak. Kita klik OK, diikuti indikator lampu hijau menyala. Setelah itu radiografer keluar ke ruangan operator untuk menekan tombol hand switch sampai lampu indikator pada hand switch mati. Bahwa itu menunjukkan bahwa proses X-ray telah selesai. Ketika dari seorang radiografer sudah memilih untuk pemeriksaan panoramik, maka berikutnya yang akan tampil yaitu pada laser pada foot penunjuk kaki sudah menyala. Setelah itu pasien dipersilakan untuk masuk, ya. Tangannya pegang ini dulu, Pak, supaya tidak jatuh. Kakinya iya, betul. Betul, sambil iya. Setelah lurus, taruh di cindes, bisa ya digigit di antara jendela, ya, taruh. Setelah itu lihat, kita harus ada tegak lurus di depan pasien, tegak lurus benar. Itu masih dagunya ketinggian, kita turunin pakai kolomnya, ya, sampai lurus. Kita taruh. Pasien untuk senyum. Nah, supaya kita melihat bahwa canine beam itu sudah tepat pada jatuh pada caninnya belum. Ya, senyum, betul. Ya, buka yang lebar ya. Kita tarik, jika misalkan kurang pas, kita bisa gerakan, pilihin, arahin. Terus posisi Frankfurt masih terlalu bawah, kita naikkan pada Porion. Ini adalah Frankfurtnya, kurang naik ke atas, tekan sampai Porion, tengah-tengah telinga. Nah, setelah itu, sudah dirasa lurus, kita tekan tempel untuk pemilihan. Ini standar normal 16 adalah waktu yang sudah cukup, udah defaultnya. Kalau pengen lebih bagus lagi, kita bisa pilih 22. Kalau defaultnya sudah 16, tidak boleh gerak. Ketika pasien bergerak, kita urusin lagi. Setelah itu kita klik tempel support. Pasien kita arahkan lidahnya untuk menaruh di langit-langit posisi. Kalau kita nelan ludah, tahan. Setelah itu kita klik OK untuk X-ray, yang mana diikuti laser, semuanya akan mati. Akan positioning antara chip dan detektor. Setelah itu radiografer bisa keluar ke ruangan operator untuk menekan hand switch sampai selesai. Jika kita mau pemeriksaan TMJ, kita pemilihan dari pemeriksaan sana yaitu pada panoramik, diikuti dengan laser penunjuk, maka pasien dipersilahkan untuk masuk. Buka maskernya Pak Hafiz, ya. Seperti biasa, pasien pegang tangan dulu supaya tidak jatuh, ya. Setelah itu kaki, ya, betul, ya. Maka ya dari user juga akan mengawasi, betul, dan imbang. Setelah itu, ya, posisi maka seperti itu masih kurang naik. Ya. Ini adalah yang open close. Pak Hafiz mungkin bisa membuka mulutnya.
posisi begini Pak Hafiz. Maaf, maaf, maaf. Taruh di dagu, taruh di dagu. Kurang tinggi ya. Buka mulutnya Pak Hafiz. Hmm. Setelah itu, di sini klik pemilihan untuk pemilihan TMG. Kita klik template support supaya tidak bergerak. Setelah itu klik OK. Setelah indikator posisi pasien sudah lampu hijau menyala, maka radiografer bersiap keluar ruangan menuju ruangan operator untuk menekan tombol hand switch sampai lampu indikator pada hand switch tersebut mati, yang itu menandakan bahwa X-ray telah selesai. Pemeriksaan TMJ berikutnya yaitu untuk yang mulut tertutup. Setelah posisi sudah ready begini, lampu laser sudah ada, pasien dipersilakan untuk masuk. Tangan pegang handle tangan, ya, sip, ya, ya, posisi sakitalnya, posisi di sini, ya, pada taring udah, Frankfurt kita atur pada posisi porion, ya. Setelah itu kalau setelah itu posisi sudah, kita tekan template support, kita tekan OK. Setelah siap posisi begini, maka radiografer keluar ruangan, masuk ke ruang operator untuk menekan tombol hand switch sampai lampu indikator pada hand switch mati. Itu menandakan bahwa proses pengambilan gambar dengan X-ray telah selesai. Ketika radiografer sudah memilih pemilihan pemeriksaan pada display monitor panorama, yang mana berikutnya itu pemeriksaan sinus. Setelah diikuti dengan lampu laser menyala, bahwa ini menandakan bahwa pasien siap untuk masuk untuk pemeriksaan. Masuk, tangan pegang tangan dulu, iya, kakinya berat ke bawah, udah lurus, maka pasien ke situ kita atur lurusannya, ya, posisi lurus. Sakitalnya kita lihat, Frankfurtnya kita sesuaikan pada porion, ya. Terus Kelin beamnya harus jatuh pada sini, berarti kurang masuk ke sini. Kita pasin, ya. Tapi di sinus, setelah itu sudah posisi lurus, kita harus benar-benar lurus di tengah-tengah hidung. Setelah itu kita klik template support, sudah lurus posisi, berarti kita klik OK. Selanjutnya diikuti oleh positioning antara tube dan detektor, ready untuk pemeriksaan. Selanjutnya radiografer keluar ruangan untuk memasuki arena atau ruangan operator untuk menekan tombol hand switch sampai lampu indikator pada hand switch mati, yang menandakan bahwa proses pengambilan X-ray telah selesai.
Ketika kita sudah pemilihan cepalo, maka di sini kita pemilihan untuk pemeriksaan apa? Lateral, posterior anterior atau asterior posterior. Pertama kita akan lakukan yaitu untuk lateral dulu, kita pilih lateral. Setelah itu kita persilakan pasien untuk masuk. Ya, terus berarti masih kurang tinggi, kita sesuaikan tingginya sampai ke posisikan di telinga, pelvis masuk, kurang. Ya. Masih kaki bisa maju dikit pelvis. Iya, posisi kita posisikan. Setelah dirasa lurus, pengembangan masuk. Habis masih perlu masuk ke depan. Dan nempelin sampai ke soft tisunya. Setelah itu kita klik OK. Setelah diikuti lampu indikator warna hijau menyala, berarti menandakan bahwa alat tersebut siap ready untuk X-ray, yang mana radiografer keluar ruangan memasuki ruangan operator untuk menekan tombol hand switch hingga lampu indikator pada hand switch tersebut mati, yang menandakan bahwa proses pengambilan gambar X-ray telah selesai. Untuk pemilihan cepalo, jadi pada cepalo itu bisa digunakan untuk pemeriksaan karbus, yaitu yang mana digunakan biasanya telapak tangan, yang mana digunakan untuk mendeteksi atau memeriksa kepadatan tulang, biasanya berkaitan dengan umur seorang. Itu setelah posisi siap, kita klik pada display untuk pemeriksaan karbus, yang mana setelah itu udah siap gini, pasien dimohon untuk bisa memasuki ruangan ke posisi ke sini, yang mana menggunakan tangan kiri meletakkan tangannya agak ke sini, ya. Setelah itu kita klik tombol OK, diikuti dengan indikator lampu warna hijau menyala pada rotary tube. Setelah itu radiografer keluar ruangan memasuki ruangan radiografer atau tukang operator untuk menekan tombol hand switch sampai lampu indikator pada hand switch mati, yang menunjukkan bahwa proses pengambilan gambar karbus telah selesai.